Saya kesana dari awal, saya bilang ketika sama Mas Amin baru tadi bahwa saya dan Mas Amin kesana itu dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Periodenya kan panjang sebenarnya. Keraton di Kerajaan Singosari didominasi oleh batu batam warna merah. Batu batanya itu besar. Seperti yang tadi saya bilang di awal, ada beberapa gapura yang pakai batu bata itu. Ternyata ada suatu penyerangan yang datangnya tiba-tiba. Dan ternyata datangnya tiba-tiba itu nggak cuma sekedar dari luar wilayah ibu kota kerajaan tersebut. Ternyata dari dalam pun udah ada. Saya ngelihat di seluruh penjuru ibu kota kerajaan tersebut, Kerajaan Singosari, itu kayak dikepung, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Sobat Time Travel, di episode kita kali ini kita bersama dengan Mas Amin lagi nih, Liv. Bener. Mas Amin, gimana kabarnya Mas Amin? Coba sapa Sobat Time Travel yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Time semua, Amin juga baik-baik saja. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah sehat. Okay. Iya, Mas Anton, Mas Ali, sahabat semua. Ya, Amin, sehat-sehat semua. Amin, sehat-sehat semua. Nah, Sobat Time Travel, di episode kali ini nih, Alif dan Mas Amin, kita akan membahas satu kerajaan yang ada di masa lalu. Keadaan yang satu kerajaan, yaitu Kerajaan Singosari. Nah, kalau dari literaturnya itu, Singosari itu sejak berdirinya dan kemudian berjaya hingga keruntuhannya itu banyak diwarnai oleh konflik-konflik politik secara internal maupun eksternal. Dan kadang beberapa konflik itu berujung pada kudeta kekuasaan. Nah, keruntuhan Singosari itu juga ditandai dengan gugurnya Sri Kertanegara sebagai raja terakhir Singosari yang meninggal bersama dengan para pejabat yang ada di Singosari yang saat itu ada di keraton dan mengalami kudeta. Dan kerajaan Singosari itu benar-benar berakhir ketika gugurnya Jayakatwang, sang besan yang mengkudeta kekuasaan Sri Kertanegara yang kemudian terbunuh oleh pasukan kekaisaran yang ada dari Mongol. Nah, Sobat Time Travel, tentu di balik kejayaan Singosari sebagai kerajaan yang ada di Jawa waktu itu, tidak lepas dari sosok besar yang ada di sana, yaitu Sri Kertanegara. Di dalam literatur, kebanyakan kita itu mengenal sosok Sri Kertanegara itu sebagai seorang raja yang keras, tegas, dan juga pemberani gitu. Untuk mencoba melihat latar belakangnya ya gitu ya. Sebenarnya suasana kota kerajaan Singosari itu seperti apa sih di zaman itu? Kurang lebih kita pergi ke tahun 1200-an lah, ketika Singosari itu kerajaannya sedang berjalan. Nah, apa yang Alif lihat, apa yang Mas Amin lihat ketika melihat suasana kota Singosari pada saat itu? Silakan. Oke, mungkin pertama HP-nya saya yang pegang aja, Mas. Oh, boleh. Biar lebih enak. Siap. Gini aja deh. Nah, siapa duluan nih? Alif dulu deh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita langsung bersama dengan Mas Amin, Sobat Time Travel semua, untuk mengangkat mengenai Kerajaan Singosari dan berbagai macam intrik di dalamnya, mungkin hingga menjelang masa kemundurannya, keruntuhannya. Pertama-tama, mungkin kalau dari saya pribadi, nanti mungkin akan dilanjutin sama Mas Amin, dilengkapin. Dengan izinnya Yang Maha Kuasa, ketika saya pergi ke masa Kerajaan Singosari, saya itu lewat bagian barat, Mas. Nah, sampai akhirnya saya itu berada di depan semacam gapura
gapura besar yang dibuatnya itu dari batu, bahan dasarnya itu batu-batu yang disusun. Nah, bentukan gapura awal yang saya lihat itu seperti gapura-gapura yang ada di Kerajaan Majapahit atau di Bali kalau zaman sekarang. Kebayang lah ya yang kayak gitu bentukannya. Cuman ini jauh lebih sederhana dan warnanya warna batu-batu hitam gitu. Nah, kemudian ternyata ada juga setelah saya ngelewatin gapura besar itu, bentuk gapuranya nggak cuma batuan hitam, tapi ternyata ada batu bata merahnya. Yang bentuk batu bata merahnya itu jauh lebih besar daripada batu bata yang ada di zaman sekarang. Nah, ketika saya berada di wilayah tersebut, saya ngerasanya tuh hawanya sejuk, Mas. Sejuk. Apa mungkin ini di dataran tinggi ya? Iya, Saya mikir gitu. Malang bilangnya. Oh gitu. Pusat kotanya. Apa? Oh iya, saya kalau nggak salah pernah baca literasi bahwa diperkirakan pusat kerajaan Singosari ada di wilayah Malang itu ya. Iya. Dan yang kita tahu Malang itu kan dataran tinggi, lebih dekat gunung juga kan. Mungkin begitu. Tapi pada saat saya ke sana, saya kan nggak tahu apakah itu memang di Malang atau bukan. Tapi yang pasti saya rasakan hawanya itu sejuk, mengarah ke dingin sebenarnya. Nah, kemudian singkatnya saya masuk ke wilayah tersebut. Ternyata apa yang saya temukan setelah ngelewatin gapura itu bukan langsung ke dibilangnya perumahan ya Mas Amin ya, bukan pemukiman, bukan bangunan, tapi kayak semacam ada alun-alun besar yang mana alun-alun itu banyak aktivitas dan di beberapa titik itu semacam ada gazebo Mas, atau bukan gebyok, apa sih namanya, saung, kalau bahasa Sunda bilangnya saungan gitu ya, yang dibuat dari kayak kayu-kayuan gitu. Nah, uniknya di situ ada meja kecil yang di atasnya ditaruh semacam kendi, dan ternyata ketika saya perhatiin orang-orang yang lagi berada di saung-saungan itu, mereka minum air yang berasal dari kendi. Lama-kelamaan mereka tuh kayak orang sempoyongan gitu. Tapi sambil ketawa-ketawa Mas. Wah, pokoknya suasananya itu kalau bisa dibilang rame pada saat saya ke sana. Gitu ya Mas Amin ya? Halo, Mas Amin. Halo. Halo, Mas Ali, Mas Anton. Ana mau tambahin sedikit apa? Ya, boleh. Penjelasannya tentang Singosari. Iya. Kita ini aja Mas, ngobrol Mas. Bismillah. Benar. Ya, gimana Mas Alif? Iya, kan suasana di alun-alun itu kan sebenarnya rame ya Mas ya. Tapi kalau saya lihat Mas, orang-orangnya tuh semakin banyak minum air yang ada di kendi, itu semakin kayak sempoyongan gitu loh. Asik. Tapi iya kayak nge-fly gitu. Tapi gitu. Tapi ketawa-ketawa ya Mas ya. Ini Mas Alif, Mas. Iya. Itu air apa Mas Anton, Mas Alif dan sahabat travel semua? Apa tuak itu Mas? Sebenarnya itu arak air. itu Mas. Itu namanya arak, tapi zaman dahulunya itu tuak. Oke. Jadi ada racikan sendiri ya, ramuannya ya gitu. Memang memabukkan ya, tapi mengasihkan juga sih saat itu. Iya. Nah, kenapa Mas Alif nggak mau coba aja itu uapnya apa rasanya, kan enak juga, bisa ngeplay, bisa kemana-mana itu ya. Jadi begini Mas Anton ya, sahabat travel semua, Mas Alif juga udah tahu, jadi Mas Amin tuh pengen nambahin aja. Alif itu memang udah jelas gamblang menjelaskan situasi Singosari saat itu memang sejuk. Nah, Alif itu nggak mau ke dalam lagi, Amin juga nggak mau, karena itu kesatriaannya itu sangat megah ya, kayak ada ya candi kayak itu ya, pura-pura itu kayak khasnya di Bali juga memang benar. Nah, tatkala itu memang prajuritnya juga kita ke prajurit aja langsung ya Mas Alif ya. Boleh. Boleh. Jadi prajurit abdi dalamnya itu memang ganteng, ada yang pendek, ada yang gede memang itu ya. Nah, di situ memang yang jelas tadi yang Mas Anton ceritakan itu apa politik ininya, politik itunya itu memang benar, kerajaan itu memang sangat luar biasa. Nah, khasnya di situ memang bawa senjatanya tongkat, bukan tongkat sih, tombak yang panjang loh itu. Tapi ada matanya Mas. Tombak panjang. Ada matanya itu, khasnya itu juga ada panah, ada itu tameng juga ada, ya namanya kerajaan ya khasnya kayak gitu. Terus ada yang bawa keris juga ya Mas ya, kayak semacam keris gitu. Iya, jadi kalau keris khasnya itu yang pangkatnya tinggi itu, kerisnya lekukannya segini gitu.
itu identik dulu. Iya. Nah, itu ke gazebo kok malu-malu ya bergabung sama mereka padahal nggak apa-apa. Mereka kan ramah tamah. Ayo Mas Alif minum. Beragu nggak pernah minum pakai kendi ya, jadi bingung minumnya dari mana ya. Mungkin itu Mas Anton sahabat. Nah, Ya terus, ya Mas Anton gimana Mas Anton? Coba Mas Anton. aku sih pengen nanya begini, Mas Amin sama Alif itu sebenarnya kan aku nggak bisa ngebayangin ya, kok zaman dulu udah ada minuman keras ya. Sebenarnya tuh yang kecium itu hampir sama kayak yang di sini atau apa zaman sekarang? Gini Mas, sejujurnya kan saya nggak pernah nyium minuman beralkohol ya. Iya. Saya nggak pernah. Nah, cuman pada saat saya lagi di sana, kebetulan kan ngelewat beberapa tempat-tempat yang itu, maupun saya kan ngelewatin yang tadi saung-saungan itu ya, gazebo-gazebo itu, terus juga ternyata di wilayah lebih dalam itu kayak semacam pemukimannya ada kayak warung-warung, kedai-kedai gitu, kedai-kedai minum. Ternyata juga ada, kayak warkop lah kalau zaman sekarang. Ada itu. Nah, seringkali ketika ada orang lewat abis minum, itu kecium bau yang uniknya bukan bau alkohol, Mas. Kalau saya nyium alkohol rumah sakit lah gitu ya, bukan minuman beralkohol, bukan. Tapi kalau pada saat itu saya cium kayak bau, kayak akar-akaran, kayak ada rumputnya, kayak ada rempah-rempahnya. Makanya bingung itu bau apa gitu. Itu kayak air aren itu loh Mas Alif, yang ada orang jual pakai minuman tapi kayak pakai bambu besar itu loh. Apa itu? Iya, tahu. Nah, berarti Itu sama kayak itu sebenarnya. Berarti itu keadaan yang lumrah zaman itu. Lumrah, Semua Mas. orang, apa? Jadi ketika saya dan Mas Amin ke sana, kan saya sama Mas Amin sebenarnya beda waktu. Ibaratnya kita jalannya misah gitu. Nah, ketika saya pribadi lagi jalan-jalan di sana, hampir sebagian besar masyarakat, terutama pria, mereka begitu Mas, minum-minum. Dan uniknya, seakan-akan pada saat itu udah ada tata keramanya, bahwa gini, saya nggak ngeliat ada anak kecil itu minum, nggak ada. Ya Mas Amin ya? Nggak ada ya Mas ya? Nggak ada, tertib itu. Sejauh yang saya lihat. Minuman itu dikonsumsi orang dewasa lah itu. Betul. Sejauh yang saya lihat itu nggak ada anak-anak minum. Bahkan sampai usia-usia remaja itu seperti tidak ada, Mas. Jadi udah pada dewasa semua yang minum. Jadi lumrah kayak gitu. Nah, bicara soal kesatriaan, tadi kan Mas Amin udah sampai menyebutkan ada prajurit-prajuritnya, ada kesatriaan dan sebagainya. Nah, singkatnya gini, ada suatu waktu di mana ketika saya sama Mas Amin lagi pergi ke sana, itu seperti ada semacam konflik, ya Mas Amin ya, di dalam wilayah. Nah, Sobat Time Travel, ini situasinya juga kurang kondusif ya. Iya, betul. Kebetulan ini juga mulai turun hujan. Benar. Dan juga ada Makin besar tuh hujannya. gitu di sounding dibilangin malah ternyata memang direstui. Juga ada lalu lalang penjual-penjual yang ada di sini. Jadi semoga cerita kita masih bisa tersampaikan dengan jelas ya. Apalagi Mas Amin yang ada di Tegal melalui sambungan telepon ya. Iya, betul. Kita lanjut lagi ya. Lanjut. Mas Amin, silakan. Iya Mas Amin, tadi kan saya bilang singkatnya ketika kita ke sana, itu kan beberapa periode, beberapa waktu lah ya yang cukup panjang. Sampai kita nemuin salah satu, apa ya istilahnya, ada suatu konflik ya Mas ya di dalam itu. Gimana Mas? Iya memang konflik itu memang awal-awalnya dari situ ya, mulai yang Amin rasakan itu, waduh ini pasti rame nih, pasti ada apa ini deh. Ternyata ada perbincangan yang komplit buat perpecahan kayaknya gitu. Nah, Sobat Time Travel, tadi kita kan sempat terputus, apalagi dengan Mas Amin yang ada di Tegal via sambungan telepon. Tapi kita di sini masih bisa melanjutkan lah ya. Semoga tadi apa yang Alif sudah ceritakan masih kita nggak kehilangan track lah ya gitu ya. Terakhir Alif lagi cerita tentang konflik ya Alif kalau saya. Ya, jadi gini, saya lihat itu ada suatu konflik terjadi Mas pada waktu itu. Yang mana konflik itu sebenarnya terjadi di internal keraton itu sendiri, di internal kerajaan itu sendiri. Dan sampai puncaknya ketika saya lihat di waktu yang selanjutnya, ternyata ada semacam pertempuran kecil
apa ya, mungkin pemberontakan kah atau apa? Mungkin kalau dalam bahasa literasi Ada. sejarah itu pemberontakan mungkin. Iya, pemberontakan itu kalau nggak salah itu kan ada perwira-perwira dari Oke. pasukan Kelana Bayangkari kalau nggak salah. Ya, kayak pas Pampres gitu ya. Iya, kayak Pada saat itu, zaman itu. ada 2 tuh perwira. Oke. Nah, pada saat itu kan saya nggak tahu apakah itu yang disebutkan oleh literasi atau yang mana. Pokoknya saya cuma lihat kondisi di situ cukup chaos, terutama di ring satunya, apalagi dekat-dekat wilayah keraton lah. Otomatis kan masyarakat juga ikut terkena imbasnya. Makanya orang pada takut, pada lari-lari segala macam, pada ketakutan. Suasananya yang membuat takut. Mencekam, Mas. Misalnya kayak gimana? Ya karena adanya Korban ada? ada, Oh, oke. karena ada bentrokan itu. Saya lihat itu ada bentrokan, akhirnya ada korban, wajar ada apa namanya, ada korban, dan mungkin bisa diperkirakan sekitar puluhan orang, tapi nggak terlalu banyak juga ya. Tapi ya namanya orang Iya, ada. nggak ada orang udah tewas kan, akhirnya juga bikin serem juga kan suasana di situ. Apalagi anak-anak juga pada nangis, ketakutan dan lain-lain lah pokoknya. Singkatnya, dalam waktu yang berikutnya ketika saya lihat itu udah clear dan nggak tahu gimana udah reda lagi, suasananya udah mulai kondusif lagi, dan ternyata desas-desus yang saya dengar dari masyarakat sekitar, terutama masyarakat yang agak menengah ke bawah, kan mereka suka ngobrol di kayak semacam kedai minum atau gazebo kayak gitu. Saya selingan sedengar, oh itu ada semacam orang dalam nyerang ke pihak keratonnya. Karena ketika pada saat terjadi konflik itu, saya ngeliat pakaiannya semua sama, Mas. Sama semua. Pihak itu. Makanya saya nggak tahu ini mana nih pihak satu, pihak yang lain tuh mana, karena nyampur. Campur ya. Pakaiannya sama, pakaian prajuritnya sama. Mungkin kalau orang asli situ bisa bedain kali ya, atau mungkin antara musuh sama yang satunya lagi tuh bisa bedain, tapi kan saya nggak bisa bedain. Nah, kemudian lompat lagi nih, dalam kurun waktu yang berikutnya lagi, saya ketika lagi jalan-jalan di wilayah ibu kota kerajaan Singosari, ternyata ada lagi kejadian yang mirip-mirip kayak gitu. Ketika saya lihat dari kejauhan, terus saya dengar dari masyarakat sekitar yang lalu lalang ngobrol dan lain-lain sebagainya, ternyata mirip-mirip kejadiannya. Sampai ada titik hari hanya mirip kayak gitu. Ada konflik kayak gitu lagi. Penumpasan juga Bahasanya nggak penumpasan, nggak seserem penumpasan itu. Tapi intinya ada yang harus diselesaikan dari konflik itu dan pasti ada korbannya. Tapi ketika saya lihat korbannya itu nggak jauh lebih banyak dari yang kemarin, dari yang waktu itu maksudnya. Dan di sini ada ciri khas yang membedakan antara satu kubu dengan kubu yang lain, yaitu kubu yang satu ini dia kayak punya semacam penanda. Ada yang kayak pakai ikatan shawl gitu di tangannya, kayak gitulah. Salah satu yang bisa saya lihat tuh kayak gitu. Nah, kalau di literaturnya itu sebenarnya tuh kayak pemberontakan, tapi dia mengambil bentuk kayak perang gerilya yang mengganggu kenyamanan rakyat Singosari waktu itu gitu. Nah, mungkin jadi kelihatan ada punya ciri khasnya karena jadi kelompok gitu ya, kelompok gerilya itu. Jadi ada ciri-ciri yang mungkin kalau dalam bahasa literasi seperti itu. Cuman pada saat kejadian kok kadang kan suka beda ya antara yang tertulis dengan pada saat kejadian. yang Alif saksikan. Karena kalau yang saya lihat, dua kejadian yang saya lihat pada saat itu, dua-duanya tetap bikin resah, Mas. Tetap bikin resah. Polanya mirip. Akhirnya hari-harinya juga kejadiannya mirip, konfliknya tuh mirip. Dan diselesaikan oleh pihak kerajaan. Selesai lah, akhirnya selesai. Nah, mungkin dalam literasi, kalau yang pernah saya tonton, pernah saya baca pun, ada masa damai dalam kerajaan Singosari, kalau nggak salah 9-10 tahun. Nah, saya kesana dari awal, saya bilang ketika sama Mas Amin baru tadi, bahwa saya dan Mas Amin kesana itu dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Periodenya kan panjang sebenarnya. Nah, singkatnya, ada suatu waktu di mana ada tamu dari wilayah luar, kalau saya bilang. Beliau ini menggunakan pakaian yang ciri khas sekali, punya bulu-bulunya di beberapa apa istilahnya, pakaiannya. Ya, jadi orangnya besar, tinggi besar, jauh lebih besar daripada orang-orang di situ, di kerajaan Singosari. Dan beliau punya kumis gitu ya, ada jenggotnya segini. Matanya mata kecil, bukan sipit tapi kecil. Kulitnya beda, kontras sekali dengan orang-orang lokal pada saat itu. Putih sebenarnya, putih agak kemerah-merahan gitu. Kayak kuning langsat tapi ada merah-merahnya gitulah. Nah, mungkin dalam literasi
itu yang disebut sebagai Utusan dari dibilang Mengci namanya Oke. Mengci. Dia utusan dari Kekaisaran Mongol yang mau meminta Sri Kertanegara itu sebagai penguasa di Jawa untuk Oke. takluk kepada Kubilai Khan Oke. dan masuk wilayah kekaisarannya Mongol. Oke. Nah, pada saat saya lihat kejadian tersebut, kan beliau itu datang nggak sendiri ternyata. Ya namanya orang pergi dari negaranya, kerajaannya ke kerajaan yang jauh dari tempat asalnya, pasti kan ya nggak mungkin sendirian, logikanya gitu. Dan memang pada saat saya lihat di situ, beliau nggak sendirian, utusan itu nggak sendirian. Nggak rombongan juga sih, ada beberapa orang aja lah intinya, mungkin ya bagian dari pihak sana juga. Dan tapi yang lebih mungkin bisa dibilang bertanggung jawab itu cuma satu orang yang bisa masuk sampai ke dalam banget, sisanya nunggu di luar. Dan saya kan ngeliat cuma dari jauh, saya nggak juga bukan istilahnya, saya nggak punya hak untuk ke dalam sana, saya juga orang luar. Nah, sampai waktu ketika orang itu keluar dari wilayah keraton, nah, tar dulu, sebelum lanjutin ceritanya, jadi gini, keraton di Kerajaan Singosari didominasi oleh batu batam warna merah. Batu batanya itu besar, seperti yang tadi saya bilang di awal, ada beberapa gapura yang pakai batu bata itu. Nah, ada beberapa aksen-aksen pakai kayu, tapi mayoritas apalagi pondasinya itu pakai batu bata merah. Jadi kayak semacam di Kerajaan Majapahit lah kalau yang kita tahu dari foto-foto Majapahit. Kurang lebih kayak gitu. Nah, lanjut lagi. Jadi ketika si orang itu keluar, orang itu tuh sebenarnya gimana ya? Masih hidup, tapi sangat tersiksa, terluka. Ternyata ada luka, Mas. Kayaknya nggak usah diceritain deh. Oke. Mungkin secara detailnya bisa dibaca aja di literasi itu kenapa gitu. Tapi yang saya lihat itu ketika beliau itu si utusan itu, si tamu itu keluar dari wilayah dari keratonnya, terus nyamperin teman-temannya ini, beliau tuh mukanya merah, marah, mungkin nahan sakit juga, dan banyak orang yang kayak seakan-akan ngetawain pihak itu, seakan-akan begitu. Kalau kita ngeliat dari jauh, dan masyarakat itu seakan-akan juga pengen tahu ada apa sih, karena jadi kayak ada jarak pada saat itu. Jadi nggak semua masyarakat itu bisa tahu apa yang terjadi di dalam wilayah keraton itu. Akhirnya baliklah, entah mungkin balik ke wilayah asalnya lah. Nah, dalam kurun waktu yang berikutnya lagi, dalam kurun waktu yang berbeda lagi, ketika saya lihat situasi di wilayah Kerajaan Singosari, ternyata jauh lebih sepi daripada biasanya. Ketika sebelum-sebelumnya saya dan Mas Amin itu pergi ke situ. Usut punya usut, dari informasi yang bisa saya dapatkan, dari informasi yang saya dengar, ternyata lagi ada semacam apa istilahnya, kegiatan besar, bahasanya gitu, kegiatan besar kerajaan tersebut. Ternyata kalau misalkan dalam literasi ada suatu kejadian di mana Kerajaan Singosari itu seakan-akan seperti mau mengekspansi atau itu kalau di literasi kayak arah itu, Sumatera, Mas, kalau nggak salah. itu ekspedisi militer Oke. Pamalayu sebenarnya dia Pamalayu. mau mengambil alih kekuasaan Sriwijaya yang saat itu sudah Lemah. Iya. Oke. Kan biar bagaimanapun Sri Kertanegara itu membuktikan bahwa dengan kebesarannya dia mampu menguasai wilayah yang saat itu mungkin sudah sampai Bali dan Sumatera. Oke. Dengan visi politik dia yang besar itu. Oke. Lanjut. Oke. Nah, mungkin dalam literasi kayak gitu. Tapi pada saat saya lihat di waktu itu, memang kerajaannya jauh lebih sepi, terutama ya prajurit itu sangat sedikit. Iya, sangat sedikit. Ditambah pemberontakan yang tadi Alif ceritain, bahasanya lah. Tapi ini kan jaraknya beda, Mas. Beda, iya jauh. Jauh, cukup jauh, berapa tahun gitu ya. Pada saat saya di sana itu sepi, masyarakat juga beraktivitas seperti biasa, orang yang masih mabuk-mabukan juga masih ada, masih banyak. Dan saya ngelihat dari kejauhan wilayah keraton itu juga cukup sepi, tapi di balik sepinya itu tetap ada aktivitas yang lalu lalang dari satu bangunan keraton besar maupun ke tempat-tempat yang di area komplek keratonnya. Jadi komplek keraton itu kan ada beberapa macam, mungkin ada kesatriaan, ada apa segala macam. Masih ada aktivitas kayak gitu yang lebih sepi lah intinya gitu. Singkatnya, ada waktu di mana nggak jauh dari saya ngeliat situasi itu,
dalam beberapa waktu berikutnya yang nggak jauh, kayaknya sih gitu yang nggak jauh, ternyata ada suatu penyerangan yang datangnya tiba-tiba. Oke. Dan ternyata datangnya tiba-tiba itu nggak cuman sekedar dari luar wilayah ibu kota kerajaan tersebut. Ternyata dari dalam pun udah ada. Oh gitu. Nah, saya ngelihat di seluruh penjuru ibu kota kerajaan tersebut, kerajaan Singosari, itu kayak dikepung, Mas. Sama banyak sekali pasukan. Pun yang dari dalam juga ada. Jadi yang tadinya mungkin itu prajurit internal atau mungkin masyarakat biasa, tiba-tiba dia seakan-akan ngelepas kostumnya. Akhirnya jadi menunjukkan jati dirinya. Serigala berbulu domba lah. Ya, itu kiasan bahasa itunya ya, bahasa kiasannya. Jadi kayak gitu. Sampai akhirnya ada suatu peristiwa yang saat itu terjadi juga, penyerangan itu dilakukan, pembantaian ke dalam ibu kota kerajaan Singosari. Nah, kalau di literasi. Ntar dulu, belum selesai. Oke. Itu sedih banget, Mas. Sumpah. Oke. Itu sedih banget. Karena mungkin saya nggak akan terlalu frontal ceritanya karena ada aturan-aturan dari YouTube lah ya. Intinya adalah bayangin aja gimana ketika lansia, ibu-ibu, anak-anak, orang yang nggak bawa senjata, orang yang nggak bisa bertempur itu dibantai. Dan itu Sapu bersih. Bisa. ya itu sapu bersih kan bahasa kita aja dalam literasi. Tapi pada kenyataannya intinya itu dihabisi lah pokoknya gitu. Orang lagi lari itu bisa langsung gitu. Langsung plek, jatuh. Saya nggak frontal ya, pokoknya bayangin aja. Itu seserem itu. Seserem itu, Mas. Dan semuanya habis tidak bersih. Tahu nggak, Mas, ketika saya udah beberapa waktu dari kejadian itu ke situ lagi, saya ngeliat itu kan lagi kayak rapi-rapi bersihin. Bau dari darahnya itu sampai kecium, Mas. Gitu. Nggak tahu ini bakal masuk ke YouTube juga tuh. Intinya semengenaskan itu. Nah, akhirnya dari kejadian itu saya pergi ke waktu yang berbeda. Ternyata wilayah kerajaan Singosari itu udah beda kekuasaan. Yang tadinya mungkin dalam literasi disebut sebagai Raja Sri Kertanegara, setelah itu berganti menjadi Jayakatwang kalau di literaturnya. Jadi kesempatan yang tadi utusannya dihina segala macam, jadi ada penghinaan sehingga mungkin pihak dari Kubilai kan mulai menyusun berbagai pasukan lah, memformasikan pasukan yang ribuan itu, dan kemudian ada armadanya yang kira-kira ribuan itu datang ke Jawa. Itu kesempatan itu diambil sama, kalau di literasinya diambil sama Jayakatwang yang juga ternyata punya dendam leluhur. Oke. Jadi dulu itu leluhurnya si Jayakatwang yaitu Kertajaya itu dibunuh sama Ken Arok yang merupakan leluhurnya Sri Kertanegara ini. Jadi mungkin dia ngambil kesempatan itu ketika ada ekspedisi Pamalayu, prajurit jadi tersisa sedikit, apalagi yang juga sebelumnya terjadi pemberontakan. Jadi yang benar-benar setia kepada raja memang tinggal sedikit, apalagi ditinggal oleh tidak ada lagi yang mengelola tata kelola kerajaan, dan juga ahli perang, ahli strateginya lah. Itu kayak si Arya Wiraraja itu disingkirkan kan. Mereka dibuang ke Sumenep beserta dengan pengikutnya. Bagi yang sobat time travel atau siapapun yang nonton, kalau nggak tahu Arya Wiraraja itu adalah seorang yang ahli strategi di kerajaan Singosari pada saat itu, yang akhirnya tadinya beliau itu berada di pusat kerajaan Singosari, akhirnya dipindahkan ke daerah Sumenep kalau nggak salah. Iya, Madura sekarang. Kalau sekarang Madura, Sumenep Madura. Itu terakhir, dan jadi mungkin yang paling bikin terkejut adalah ketika pasukan Mongol datang ke sini, mereka nggak nemuin si Kertanegara kali ya. Oke, berhenti dulu. Secara literasi berhenti dulu, karena saya akan lanjutin cerita yang berkaitan dengan pasukan dari luar. Karena kan ketika saya lihat itu wilayah internal politiknya kerajaannya udah beda, berganti kekuasaan. Dan sebenarnya masyarakat ada yang suka, wajar ada pro kontranya lah. Tapi kan ini jauh lebih sedikit, karena kan sebelumnya udah banyak jatuh korban. jadi korban. Kemudian singkat cerita,
ada suatu waktu di mana dari wilayah utara itu ada pasukan besar yang datang ke arah sini, ke arah Pulau Jawa, terutama ke Kerajaan Singosari. Saya ngelihat di pesisir pantai kapalnya tuh banyak banget, Mas. Besar-besar, kapal-kapal kayu besar-besar, punya layar besar. Besar-besar banget, bener-bener. Besar yang, wah besar banget lah pokoknya. Dan ternyata ada orang-orang dari beberapa armada-armada kapal itu diutus untuk ke daratan. Menurut saya, itu cukup banyak. Tapi mungkin menurut literasi itu nggak banyak. Kalau nggak salah kan gitu ya, kalau saya baca literasinya juga. Dan singkatnya ketika saya ngelihat di wilayah ibu kota, pasukan-pasukan mungkin bisa disebut sebagai pasukan Mongol karena ciri khasnya adalah topinya begitu, ya kayak gitu, kayak kerucut gitu. Terus ada beberapa bulu. Padahal di sini kan memang lebih panas daripada di sana, tropis. Walaupun memang daripada yang wilayah sekarang itu jauh lebih sejuk zaman dulunya. Nah, ada beberapa kayak bulu-bulu juga gitu, badannya besar, tinggi, dan punya senjata kayak pedang, tapi dia agak melengkung sedikit. Ada juga yang gede gitu, panjang kayak, ya gitu kayak agak kotak gitu. Nah, mereka itu kayak seakan-akan ngepung wilayah utaranya kerajaan Singosari, terutama ibu kotanya. Tapi sisinya nggak dikepung yang saya lihat. Kayak gitu sih, Mas. Kalau dari apa yang saya perhatiin. Nah, kan itu kan berarti kan belum habis karena udah berganti kepemimpinan, ketika yang kemarin sudah Sri Kertanegara sudah gugur, ini kan berganti kepemimpinan. Nah, bagaimana mereka ketika mereka menemukan bahwa yang mereka tuju, orang yang mereka tuju Sri Kertanegara itu udah nggak ada gitu. Nah, sebenarnya uniknya adalah ketika itu tetap ada jatuh korban, walaupun nggak banyak. Karena wajar ketika ada suatu penyerangan pasti ada korban lah ya, ada bentrokan. Tapi uniknya, saya nggak tahu apakah memang ada suatu apa istilahnya komunikasi secara politik, diplomasinya seperti apa. Tapi kok saya ngelihat pasukan-pasukan itu tiba-tiba mundur aja. Mungkin nggak tiba-tiba, tapi bahasa saya tiba-tiba karena kan saya cuma ngelihat dari jauh. Kayak mundur aja gitu. Mungkin ada penjelasan Mas secara literasi. Kalau secara literasi sih aku nggak banyak baca ya, tapi kalau dari yang Alif tadi ceritain, oh iya ada gelar pasukan sebegitu banyaknya, ribuan sampai juga armadanya ribuan gitu. Tapi kok kesini tuh kayak kalau Alif bilang ceritanya nggak ada apa-apa, berarti kan memang Singosari itu belum runtuh sepenuhnya gitu kan. Artinya kan masih ada yang penerusnya. Karena kalau di literasi itu kan kemudian Jayakatwang sebagai yang pihak yang mengkudeta Sri Kertanegara kemudian kan juga akhirnya gugur juga karena kedatangan pasukan dari Mongol itu. Nah, kalau yang tadi aku lihat kan tiba-tiba mundur gitu dan tidak meninggalkan banyak korban yang cukup berarti lah dengan kehadiran pasukan yang besar itu. Tadi kan saya bilang ketika pasukan itu datang pasti kan ada korban yang gugur. Walaupun menurut saya itu nggak sebesar yang dibayangkan orang, gitu. Nggak sebesar yang dibayangkan kita ketika baca literasi. Cuman tetap ada korban yang gugur. Atau mungkin memang di situ ada petinggi-petinggi kerajaan yang gugur juga kali. Atau mungkin rajanya pada saat itu mungkin Jayakatwang juga gugur. Saya kan nggak tahu karena saya juga nggak ngecekin satu-satu korbannya, namanya siapa kayak gitu-gitulah. Intinya adalah ketika kejadian itu ada yang gugur dan kemudian ada yang seakan-akan dari pihak dalam ini ngebantuin. Dan mereka semua mundur, pihak yang sana itu. Sejauh yang saya pahami pada zaman dulu, di mana ada aturan mengenai kalau misalkan perintah dari Panglima misalkan ya, bahasanya Panglima. Perintah dari Panglima itu, dari atasan itu jelas, harus mundur, maka harus mundur. Jadi nggak harus pihak itu kalah dulu. Tapi ngikutin sesuai perintah yang ada. Jadi perintahnya jelas. Kalau mundur ya mundur, kalau serang ya serang. Walaupun di situ belum habis belum disapu bersih, tapi kalau perintahnya udah harus mundur, ya mundur. Mungkin kenapa harus mundur karena udah ada target yang dijatuhkan, yang dilumpuhkan kayak gitu. Tujuan perangnya udah tercapai. Ya. Jadi nggak membabi buta juga. Mungkin begitu sih Mas menjelaskannya.
ya Sobat Time Travel itu mungkin jadi akhir cerita tentang kerajaan Singosari ya, yang kemudian nanti menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Majapahit. Nah, itu mungkin akan apa ya, bisa diceritakan di episode yang lain, dan kita juga perlu riset yang mendalam lah tentang bagaimana kemunculan kerajaan Majapahit dari awalnya keruntuhan Singosari. Aku juga belum secara literatur belum melihat bagaimana kerajaan Majapahit setelah keruntuhan Singosari itu bisa terjadi. Oke. Mungkin nggak sih nanti kalau misalnya kita nanti maju masuk ke zamannya Majapahit itu, kita membawa bintang tamu? Insya Allah sangat bisa, Mas. Sangat bisa ya. Insya Allah sangat bisa. Juga mungkin untuk mengkonfirmasi apa yang Alif lihat tadi, mungkin sudah ada Mas Amin, tapi kan kemudian terputus. Mungkin di episode yang lainnya juga kita bisa cerita lagi tentang Singosari, mungkin lebih bahasanya kayak jadi saksi sejarah lah gitu ya, bersama-sama dengan Alif gitu ya. Ya, Insya Allah. Insya Allah bisa ya. Oke, Sobat Time Travel, kayaknya untuk Singosari sampai di situ ya, sampai kita nanti akhirnya berlanjut ke cerita Majapahit dan mungkin nanti sampai ke Mataram juga kan. Karena kalau misalkan kita mau cerita detail, itu sangat panjang. Ya. Apalagi banyak intrik politik dan lain-lain lah pokoknya. Jadi gitu aja. Oke, Sobat Time Travel, mungkin kalian juga punya pendapat yang lain, kalian tuliskan di kolom komentar yang juga mengklarifikasi atau membenarkan atau juga menyanggah. Tetap like, share, comment, dan subscribe, dan supaya terhubung dengan episode-episode kita yang terbaru selanjutnya. Kita akhiri episode tentang Singosari sampai di sini. Sampai kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.